Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkara ulul albab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan bahasan kita tentang tauhid. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tauhid dalam kepemilikan, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah menjelaskan panjang lebar tentang tauhid ini. Allah adalah zat yang memiliki seluruh alam semesta. Semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan kandungan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Malikal mulki, Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kalau seandainya ada seseorang yang memiliki kekuasaan di masyarakat, pada hakikatnya kekuasaan ini bukanlah milik dirinya. Kenapa? Karena kekuasaan bergantung kepada keilmuan, bergantung kepada harta, bergantung kepada pengaruh, dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki adalah milik Allah. Ilmu yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang kita miliki, baik kekuasaan, pengaruh dan lain-lain, adalah hasil pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita insyaallah akan melanjutkan penjelasan tentang tauhid dalam kepemilikan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang asumsi yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Di dalam keyakinan kaum Yahudi, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menghapus satu hukum. Jadi kalau Allah sudah menetapkan satu hukum untuk manusia, maka hukum ini tidak boleh dihapus. Makanya ketika kaum Yahudi melihat bahwa agama Islam meyakini tentang nasikh wa mansukh, meyakini tentang penghapusan hukum, maka mereka mempertanyakan tentang kebenaran agama Islam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan tentang kekuasaan yang Allah miliki. Untuk menjawab asumsi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard." Tidakkah kamu mengetahui sesungguhnya Allah adalah zat yang memiliki kekuasaan langit dan kekuasaan bumi. Allah Subhanahu wa taala sengaja menjelaskan tentang kekuasaannya untuk menyadarkan kaum Yahudi yang berasumsi bahwa Allah tidak bisa merubah hukum yang sudah ditetapkan. Allah dalam ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa segala apa yang di langit dan apa yang di bumi adalah milik dirinya, di bawah kekuasaannya. Ketika semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memiliki wewenang dan hak untuk melakukan apapun yang Ia kehendaki. Salah satu dari sesuatu yang ada di alam semesta adalah undang-undang yang ada di alam manusia. Undang-undang adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menghapus satu undang-undang dan menggantinya dengan undang-undang yang lain, maka ini sah-sah saja. Hal ini sesuai dengan keyakinan kita bahwa Allah adalah pemilik hakiki seluruh apa yang ada di alam semesta, termasuk undang-undang itu sendiri. Makanya Allah menjawab asumsi yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Kenapa kalian heran dengan perubahan hukum yang ada di agama Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalian meyakini bahwa Allah adalah pemilik tunggal alam semesta. Allah adalah pemilik tunggal manusia. Kalau Allah adalah pemilik tunggal manusia, maka Allah memiliki hak untuk menetapkan dan menghapus suatu undang-undang. Tidak ada sesuatu yang mengherankan, tidak ada sesuatu yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan penjelasannya dengan firman-Nya, "Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Kalian tidak memiliki pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb al-Ghawth al-Ghawth khallisna minan nari ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa zat yang mengetahui tentang maslahat manusia adalah dirinya. Makanya dalam tafsir kita temukan bahwa makna daripada wali di sini adalah hafizul masalih. Jadi Allah adalah zat yang menjaga maslahat yang kembalinya kepada manusia. Kalau seandainya orang-orang Yahudi berasumsi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh merubah satu hukum, maka hal ini bertolak belakang dengan sifat wali yang Allah miliki. Jadi Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui seluruh maslahat yang kembalinya kepada manusia. Waliyun, kemudian nasir. Allah adalah pelindung manusia.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi manusia daripada mara bahaya. Kenapa? Karena Allah adalah pemilik tunggal kita. Allah adalah pemilik tunggal alam semesta. Ketika seluruh alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah pemaparan tentang tauhid dalam kepemilikan yang ada di dalam Al-Quran. Mari kita beralih kepada ayat lain yang berbicara tentang tauhid dalam kepemilikan. Allah Subhanahu wa taala menyinggung satu kisah yang terjadi di Bani Israel, di mana Bani Israel adalah satu kaum yang telah dizalimi oleh seorang penguasa yang bernama Jalut. Jalut adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang berbuat kezaliman kepada siapapun yang tidak sejalan dengan dirinya. Kemudian datanglah seorang nabi yang dalam sejarah disebutkan Samuel. Nabi ini memberikan solusi kepada Bani Israel bahwa mereka bisa menghadapi Jalut ketika mereka dipimpin oleh seseorang yang bernama Talut. Talut adalah orang yang berasal dari desa, tapi beliau adalah orang yang bersih, beliau adalah orang yang muwahhid, dan beliau adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bani Israel mereka enggan untuk menerima Talut sebagai pemimpinnya, sebagai pemimpin mereka. Kenapa? Karena Bani Israel menganggap bahwa diri mereka lebih layak untuk menjadi pemimpin daripada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala merekam kisah ini dalam Al-Quran. Ia berfirman, "Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malikan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Talut sebagai pemimpin kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jismi. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un 'alim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Talut sebagai pemimpin kalian, dan Allah telah membekali Talut dengan ilmu dan kekuatan. Wallah yu'ti mulka man yasha, wallahu wasi'un alim. Dan Allah adalah zat yang akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang ia kehendaki. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seluruh kekuasaan yang ada di bumi, yang ada di langit adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat satu kemaslahatan, satu solusi yang bisa menyelamatkan Bani Israel daripada kezaliman, maka tidak ada seorang pun yang bisa merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih Talut untuk melawan Jalut sebagai penguasa yang zalim. Dan Allah ketika memilih seseorang, maka Allah pun akan membantu dia untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengatakan,
Wallahu wasi'un alim. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Allah mengetahui bahwa ketika ia menjadikan Talut sebagai pemimpin Bani Israel, maka ini adalah sesuatu yang maslahat. Ini adalah solusi untuk bisa menyelamatkan Bani Israel daripada tekanan Jalut. Makanya dari ayat ini kita bisa memahami seluruh kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, seluruh kepemilikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan bahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.